Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan yang dibina oleh Bapak Abraham Muhammad. Saya Muhammad Hafiz Sudiono dari KP 2020A. Di sini saya akan membahas mengenai segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, langsung. Apa itu segmentasi? Segmentasi adalah pembagian pasar menurut Philip Kotker dan Gary Armstrong dalam buku Dasar-Dasar Pemasaran 1994. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda. Segmenting atau sering dikenal dengan segmentasi pasar merupakan tindakan mengklasifikasikan pasar ke dalam kelompok-kelompok dengan berbagai kategori, sehingga kondisi tersebut memungkinkan kebutuhan produk yang berbeda atau kombinasi pemasaran yang terpisah. Nah, langkah ini dilakukan agar kamu dapat menyesuaikan pendekatan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing kelompok dengan cara lebih efektif dibanding hanya menggunakan satu pendekatan untuk semua pelanggan. Nah, di sini ada pendekatan dalam melakukan segmentasi pasar. Yang pertama ada demografis, yaitu berdasarkan pada atribut pribadi audiens seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, atau status perkawinan. Yang kedua ada geografis, berdasarkan segmentasi pasar, pelanggan berdasarkan negara, wilayah, kota, atau lingkungan tertentu. Yang ketiga ada psikografis, segmentasi yang didasarkan pada kepribadian, nilai-nilai, atau gaya hidup tertentu. Yang ketiga yang keempat itu ada perilaku, berdasarkan segmen pasar dengan mengelompokkan orang berdasarkan cara mereka menggunakan produk, loyalitas akan produk atau manfaat yang mereka cari. Selanjutnya ada targeting. Apa itu targeting? Targeting atau menetapkan target pasar yang ingin Anda sasar. Targeting merupakan tindakan menilai ketertarikan dan minat dari beragam segmen pasar, kemudian menentukan segmen pasar mana yang akan Anda jadikan target pasar. Artinya perusahaan harus mengevaluasi setiap segmen pasar dan menentukan segmen pasar mana yang paling potensial sebagai target pemasaran. Nah, untuk melakukan langkah ini, kamu harus mampu berpikir secara realistis. Kamu harus mengevaluasi potensi dan daya tarik dari segi komersial pada masing-masing segmen yang telah dikelompokkan tadi. Dengan begitu, kamu bisa melihat kesesuaian antara sumber daya yang dimiliki dengan target segmen yang dinilai paling potensial membawa keuntungan bagi brand atau perusahaan kamu. Lalu selanjutnya ada hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan evaluasi dan memilih targeting. Yang pertama itu ada ukuran, yaitu seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya untuk bertumbuh di masa depan. Yang kedua ada profitabilitas, segmen mana yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi produk atau layanan kamu. Bagaimana dengan lifetime value customer di segmen tersebut. Lalu yang ketiga ada aksesibilitas, seberapa mudah atau sulit bagi kamu mencapai segmen target market tersebut dengan pesan pemasaran yang kamu lakukan. Pertimbangkan segala hambatan yang ada ketika kamu harus mengkomunikasikan pesan pemasaran ke segmen pasar yang ditargetkan. Yang keempat itu ada fokus pada manfaat. Masing-masing segmen membutuhkan manfaat yang berbeda. Lalu harus ada perbedaan terukur antar segmen. Lalu ada positioning. Apa itu positioning? Positioning adalah penempatan produk yang merupakan upaya untuk menempatkan posisi produk dalam menghadapi persaingan. Tahapan positioning ini dapat diartikan menentukan bagaimana produk atau brand kamu direpresentasikan dalam benak pelanggan potensial. Tujuannya tentu agar produk atau brand kamu dilihat lebih unggul dari kompetitor. Lalu ada tips untuk merumuskan positioning. Yang pertama itu ada tawaran solusi. Periksa kembali kebutuhan dan potensi masalah atau hambatan dari masing-masing segmentasi target pasar kamu tadi. Dengan mengetahui hambatan atau potensi masalah yang dihadapi, kamu pun bisa merancang pesan yang tepat tentang bagaimana produk atau layananmu dapat menyelesaikan masalah mereka secara lebih efektif. Lalu yang kedua itu ada identifikasi unique selling proposition atau USP. Temukan jawaban yang tepat dari pertanyaan mengapa pelanggan harus membeli dan menggunakan produk atau layanan kamu tersebut. Pikirkan penawaran yang bisa kamu berikan dan tidak dapat ditemukan pada kompetitor lain. Lalu yang ketiga ada kembangkan kampanye pemasaran yang spesifik pada segmentasi pasar. Pastikan kamu memberi penawaran menarik yang sulit untuk mereka tolak. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.